Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Zenita Yumaharani di acara Radar Berita Mingguan. Pemirsa, Interpol Swiss terbitkan Yellow Notice. Polri memastikan bahwa proses pencarian Emeril Khan Mumtaz akan tetap dilanjutkan. Yellow Notice yang diterbitkan oleh Interpol akan terus berlaku hingga Emeril yang hilang di Sungai Are Swiss berhasil ditemukan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Korps Bayangkara terus menjalin koordinasi dan pemantauan dengan polisi Swiss terkait proses pencarian Emeril. Yellow Notice pencarian Emeril sudah diterbitkan sejak 1 Juni lalu. Tertulis permohonan Yellow Notice adalah Indonesia. Emeril diketahui hilang saat berenang di Sungai Are Swiss. Setelah pencarian kurang lebih 1 minggu, pihak keluarga mengatakan Emeril telah meninggal dunia. Pihak otoritas setempat juga sudah mengubah status pencarian Emeril dari awalnya berstatus mencari orang hilang atau missing person menjadi status mencari orang yang tenggelam atau drowned person. Pihak keluarga menyatakan telah merelakan kepergian Emeril. Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja juga telah menghimbau seluruh aparatur sipil negara di setiap perangkat daerah wilayah Jabar melaksanakan sholat gaib untuk Emeril yang digelar selepas sholat Jumat di masjid perangkat daerah masing-masing. Setiawan juga mengirim radiogram kepada seluruh bupati dan wali kota serta Kementerian Agama tingkat kabupaten dan kota se-Jabar menghimbau seluruh masjid di wilayah masing-masing menggelar sholat gaib. Di berita kedua, ada Kementerian Kesehatan atau Kemenkes buka suara mengenai 8 warga Cipete Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga warga tersebut mengidap penyakit zoonosis dari tikus. Sebanyak 8 warga RT 8 dan RT 10 RW 2 Cipete Cilandak, Jakarta Selatan yang diduga terpapar virus dari tikus. Warga yang terpapar tersebut mengalami demam tinggi dan bercak merah di badan. Warga tersebut dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Hal itu menjadi catatan suku Dinas Kesehatan untuk menelusuri penyebab dan penyakit tersebut. Usai ditelusuri dan dilakukan pengecekan hasil pemeriksaan sampel oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 8 orang tersebut mengidap demam berdarah dengue atau DBD bukan disebabkan penyakit dari bakteri yang menyebar melalui air seni hewan. Di berita terakhir, ada Partai Amanat Nasional atau PAN belum berkeinginan mengajukan gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dilakukan atas ketundukan pada ketentuan yang mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden maupun ambang batas parlemen. Dalam pidato yang dilakukan Presiden PKS Ahmad Syahiku di Milad PKS ke-20, ia mengajak partai-partai lain untuk ikut bersama partainya untuk menggugat aturan ambang batas pencalonan presiden maupun ambang batas parlemen. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto merespon ajakan tersebut dan mengatakan belum berminat gugatan ambang batas pencalonan presiden. Tambahnya, saat ini tunduk pada ketentuan undang-undang yang mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden maupun ambang batas parlemen. Namun pihaknya mendukung bila ada partai yang menggugat aturan tersebut. Sejak awal PAN menolak syarat ambang batas pencalonan presiden. Yandri juga mengatakan perdebatan soal presidential threshold dan parliamentary threshold merupakan isu yang alot selama proses pembahasan waktu lalu dan sempat dibawa ke paripurna. Aturan presidential threshold memiliki penyimpangan atau keanehan yang terjadi atau anomali. Setiap partai bisa mengusung calon presiden jika dinyatakan lulus ambang batas parlemen. Ambang batas pencalonan presiden saat ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden hanya bisa diusung oleh partai atau gabungan partai yang mempunyai 20% kursi di parlemen. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita Mingguan kali ini. Saya Zenita Yumaharani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.